Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for graders. How are you today? I wish you are good. Now Miss Asri is going to give you a review about Unit 5, especially about simple present tense. Maybe you are not so familiar with tenses, but in this grade, in this unit, you have to study about grade, especially about simple present tense. Actually, in the previous meeting, Miss Asri have told you that there are 16 tenses that you need to know, ya. Jadi sebenarnya ada 16 tenses yang harus kalian pelajari, but in this grade, di grade kali ini, kalian harus belajar tentang simple present tense. Now Miss Asri is going to review again, and maybe you always ask why Miss Asri always do the review about the lesson, because Miss Asri just want to know about what you have got in this unit, and Miss Asri just want to make sure did you understand or have you got about this unit. So Miss Asri just want to make sure, and then I need you to write down some notes that you got from this unit. So after watching this video, please write down some notes in your English notebook. Yeah, what is simple present tense? In this unit, Miss Asri just want to tell you about simple present tense clearly. Right, we are going to study it again. Yes, simple present tense is a tense that telling about daily activities. Yeah, you have learned, Miss, what is daily activity? Apa sih daily activity in Indonesian? Daily activity is kegiatan sehari-hari yang selalu kalian lakukan berulang-ulang, ya. And then habitual action, itu juga termasuk perbuatan yang kalian lakukan berulang-ulang juga, ya. And then simple present tense also telling about general truth, ya. General truth itu adalah kebenaran-kebenaran umum, misalnya matahari terbit di sebelah mana, bebek kakinya berapa, and then sapi kakinya berapa, apakah bebek bisa bertelur, itu semua menggunakan simple present tense, ya. Jadi kenapa Miss harus kita belajar tenses? Karena di dalam bahasa Inggris itu, if you want to tell about the present tense, present itu artinya yang terjadi hari-hari, ya. Present tense itu rumusnya lain. So not only in mathematics we have to learn about pattern. Jadi bukan di matematika saja kita belajar tentang rumus, but in English you also learn about pattern. Jadi dalam bahasa Inggris juga ada rumusnya, but in mathematics you will meet the numbers, but in English you need to know the pattern in letters. Jadi kalau dalam bahasa Inggris rumusnya berbentuk dalam huruf, ya, dan kata. Kalau dalam matematika rumusnya itu berbentuk numbers, ya, berbentuk angka. So please remember. Jadi dalam bahasa Inggris juga kalau ingin membicarakan masa lalu ada simple past tense. Jadi berbeda-beda nanti, nak, ya. Simple past tense kalau ingin berbicara yang sedang terjadi itu present continuous tense, atau membicarakan masa lalu yang sedang terjadi itu past continuous tense, atau mau membicarakan tentang yang baru saja terjadi itu present perfect tense. Jadi itu ada 16. There are so many tenses that you haven't learned yet. Jadi masih ada pelajaran tenses yang belum kalian pelajari. So you need to focus in this, ya. Because if you make any mistake in the pattern, kalau ada kesalahan dalam rumusnya, it makes different meaning. Jadi kalau kalian buat kesalahan di dalam rumusnya tidak sesuai, itu akan membuat arti yang berbeda, ya. Contohnya, ya, kalian buat kalimat dalam simple present tense, kemarin Miss Asri sudah jelaskan rumusnya di video sebelumnya, itu adalah tidak ada to be di dalam simple present tense. As we know before, we have learned some to be, ada beberapa to be yang kita pelajari, tapi dalam simple present tense tidak diletakkan to be, ya. Contohnya apa kemarin rumusnya? I, subject plus verb ditambahkan s atau is lalu object, ya. Lalu ditambahkan keterangan waktunya. Keterangan waktunya itu bisa every day, every morning, every afternoon, every Sunday, every Monday, every year, ya, every month, ya, seperti itu. Jadi keterangan waktunya itu yang selalu, setiap hari, setiap pagi, setiap sore, setiap malam,
ya, itu semuanya ada setiap bulan, setiap minggu, itu semuanya dalam bentuk simple present tense. Jadi itu menjelaskan tentang apa tadi? Kegiatan sehari-hari, perbuatan yang sering dilakukan sehari-hari, tentang aktivitas atau kebenaran umum itu ya. Informasi juga dalam bentuk simple present tense. Ingat, rumusnya tidak pakai to be. Kalau kalian gunakan to be misalnya I am it. I am it. It is wrong ya. I am it salah. I eat. Jadi I eat. Oke, kalau kalian ganti I am it, itu berarti menjadi pasif. I am it berarti saya dimakan. Harusnya itu I am eaten, ya. Nanti kalian belajar lagi di kelas selanjutnya, di tahap selanjutnya itu I am eaten. Itu artinya saya dimakan. Jadi jangan gunakan to be kalau tidak ada rumusnya ya. Jadi kalau di dalam simple present tense jangan gunakan to be. Don't use the to be in simple present tense. Jadi subject and then plus verb itu apa? Sudah Miss bilang kemarin, kata kerja. Dan ingat, remember, subjek itu ada yang ditambahkan s atau is. Subjek apa saja yang ditambahkan s atau is? Ya, apabila subjeknya jumlahnya tunggal, misalnya she, he, it. Boleh Dila, boleh Tia, boleh Fatir, boleh Irfan Muhammad, boleh Sandra ya. Itu semuanya subjeknya tunggal. Tapi kalau misalnya Sandra dan Tia, itu berarti kata kerjanya jangan ditambahkan s. Misalnya Sandra dan Tia makan. Sandra and Tia eat rice. Nah, jadi it-nya jangan ditambahkan s. Tapi kalau misalnya Rehan makan, Rehan eats rice. Kenapa dikasih s? Karena Rehan orangnya satu ya, singular. Nah, kalau Ayu Dewi, kata kerja tidak perlu ditambahkan s. Oke, Miss Astrid juga mau jelaskan lagi, mau ulangi lagi. Miss, kata kerja apa saja yang ditambahkan is atau es? Kata kerja yang ditambahkan es adalah apabila subjeknya singular, apabila subjeknya tunggal seperti Tia, Rehan, Sandra, Novi, Ryan, itu semuanya tunggal ya, orangnya cuma satu. Miss, tapi I kan satu. Nah, itu pengecualian. I itu saya, termasuk ke dalam Ayu Dewi. Itulah rumusnya. Nah, ya, kita harus ikuti rumus because this foreign language, negara asing, bahasa negara asing, so we have to follow it ya. Jadi harus diikuti rumusnya. Oke, jadi kalau orangnya tunggal kecuali I, itu kata kerjanya ditambahkan s atau is. Miss, yang ditambahkan is itu yang mana? Nah, kalau sudah ketemu orangnya tunggal, siap-siapkan dalam pikirannya di sini, oh itu berarti ditambahkan s atau is. Apa saja yang harus ditambahkan is? Misalnya kata kerja yang berakhiran dengan, dengarkan Miss Astrid baik-baik ya, kata kerja yang berakhiran dengan o. Misalnya, sudah belajar kan? Go. Ya, go menjadi goes, ditambahkan is. Dila goes to school every day. Jadi bukan Dila go, tapi go-nya itu bukan pakai s saja ya, es, is. Jadi goes. Ingat rumusnya tadi, kalau berakhiran dengan o, kata kerjanya ditambahkan is. Lalu berakhiran dengan x, misalnya fix. Ya, Ryan memperbaiki sepeda, bukan Ryan fix the bicycle, tapi Ryan fixes the bicycle. Bukan pakai s saja tapi is. Ryan fixes the bicycle. Kenapa pakai is? Karena Ryan orangnya satu dan berakhiran x pada kata kerjanya. Jadi kalau kata kerja yang berakhiran dengan o, x, ya, you have to put es. And then kata kerja apa lagi yang ditambahkan is? Kata kerja yang berakhiran dengan sh, misalnya wash, wash, ya, wash, brush, ya, wash, brush. Misalnya Irfan menyikat gigi setiap pagi. Irfan brushes his teeth every morning. Ya, Irfan brushes his teeth. Bukan brush yang ditambahkan s saja, tapi karena berakhiran dengan s dan h, dia harus ditambahkan is. Ya, Irfan washes the dishes. Irfan membersihkan piring-piring, mencuci piring-piring setiap pagi. Jadi harus tambahkan is. Tapi kalau misalnya anak-anak membersihkan piring-piring, dia itu children. Wash, tidak pakai washes, karena children itu anak-anak orangnya satu. Kalau orangnya cuma satu, baru pakai is, kata kerjanya. Jadi yang harus kalian itu ingat banyak ya nak ya. Subjeknya dulu diperhatikan, lihat dulu subjeknya, apakah ini tunggal atau jamak. Kalau subjeknya banyak, berarti nggak perlu ditambahkan is atau s. Kalau orangnya tunggal, perhatikan nanti kata kerjanya lagi. Sudah tahu, oh ini tunggal. Kalau sudah tahu tunggal, lihat di kata kerjanya. Oh, berakhirannya cuman biasa saja, tidak ada pengecualian yang Miss Astrid bilang tadi, berakhiran o, sh, ch, watch. Yang berakhiran ch itu apa Miss? Misalnya watch, menonton ya. Watch. We watch TV every morning.
Nah, jadi itu nggak usah ditambahkan S karena kita itu banyak kan. They watch TV every morning. Nah, kalau dia yang perempuan menonton TV setiap pagi, jadi she watches TV every morning. Ya. Have you got it? Misalnya, my mom and my dad watch TV. Kenapa Miss nggak pakai yes? Karena ada dua, my mom and my dad watch TV every evening. Nah, seperti itu. Tadi apa kata kerja yang berakhiran dengan apa saja? O, S, H, C, H, X. Ya, seperti itu. Jadi, ada lagi satu lagi Y yang berakhiran dengan Y, itu ditambahkan IS juga ya, IS. Nah, seperti tadi study, tapi jangan lupa kalau sudah subjeknya tunggal, misalnya orang selanjutnya itu adalah Miss Delphi studies mathematics. Nah, jadi Y-nya tadi diganti menjadi I, langsung diganti I ya, huruf I dalam bahasa Inggris. Miss Delphi studies mathematics every Saturday. Jadi Miss Delphi belajar matematika setiap Sabtu. Tapi kalau misalnya kita belajar matematika setiap Rabu, we study mathematics every Wednesday. Seperti itu. Jadi Miss Astri kasih rumusnya ya. Yang pertama, kalian harus perhatikan rumusnya dulu. Sudah tahu Ayu Dewi tidak pakai S atau is pada kata kerjanya, tapi kalau she, he, it atau tunggal pakai s atau is. Nah, jadi kata kerjanya apa saja yang tambahkan s atau is tadi? Yang berakhiran CH, SH, O, X, Y. Ya, itu harus diingat. Jadi kalau setelah lihat subjek, perhatikan kata kerjanya. Kata kerjanya itu berakhiran dengan apa? Jadi harus ada dua yang harus kalian perhatikan. Rumusnya dulu, subjeknya dulu, baru perhatikan kata kerjanya. Nah, kalau sudah ketemu kata kerjanya, baru kalian akan mudah. It will be easier for you to do it, especially in translating. Dalam menerjemahkan juga seperti itu ya. Contohnya seperti yang di sini. Nah, lihat. He eats rice every day. Kenapa pakai S? Karena dia subjeknya tunggal. He eats. Nah, Miss, kenapa dia pakai S bukan IS? Nah, setiap yang tidak berakhiran dengan CH, SH, O, S, X, ya, Y, itu yang tidak berakhiran dengan O, SH, itu semuanya tidak perlu ditambahkan IS, tapi pakai S. Itu yang pengecualian enaknya. Apa tadi? Miss ulangi lagi ya. Berakhiran O, SH, CH, X, Y, itu harus ditambahkan IS. Nah, kalau selain daripada itu cuma cukup ditambahkan S. Contohnya eats, reads, writes, nah, runs, cooks, itu semua cuma ditambahkan S. Yang pengecualiannya yang tadi saja ya. Nah, lihat ini. He feeds the birds. Nah, karena berakhiran dengan D, karena dia cuma berakhiran dengan huruf D. Oke, jadi gampang ya. It's easy for you, but remember the things that Miss Astri just told you just now. Yang Miss Astri kasih tahu itu tolong diingatkan ya. Nah, Miss, bagaimana cara merubah ke dalam bentuk negatif? Nah, ini rumus dari Miss Astri juga. Setiap ketemu kata kerja yang bertambahkan S, berarti itu pakai does, ya. Jadi, he does not eat. Nah, kalau sudah ketemu does, tolong jangan letakkan lagi S pada kata kerjanya. Jadi, he does not eat rice. Jangan he does not eat lagi. Itu overlapping, berlebihan. Itu salah ya. Jadi, kunci dari Miss Astri adalah, kalau ingin merubah ke dalam bentuk negatif, kalau sudah ketemu eats, nah, fits itu berarti pakai does not. Kalau dia ada S-nya pada kata kerjanya. Nah, apabila tidak ada S seperti ini, you walk, itu berarti pakai do not. Nah, itu kunci dari Miss Astri, itu the secret ya. Itu rumus dari Miss Astri kalau for making you easier to turn it into negative. Itu jadi rumus dari Miss Astri bagaimana cara lebih mudah untuk mengubah yang mana pakai do not, yang mana pakai does not. Oke? Nah, kalau misalnya pengen tahu rumus yang lebih bagus lagi, atau tidak perlu lihat dari sini, langsung bisa translate. Jadi ingat aja, Ayu Dewi tidak pakai S atau IS, tapi kalau she, he, it pakai S atau IS pada kata kerjanya. Nah, seperti ini juga. Nah, ini kan Cika does not eat, berarti tinggal Cika eats orange. Karena sudah ada does not, itu berarti kata kerjanya harus ditambahkan S. Nah, gampang sekali kalau untuk mengubah ke dalam interrogative, gampang sekali. It's easier if you want to turn it into interrogative sentence. Kalau mau lebih mudah lagi mengubah ke dalam bentuk kalimat tanya. Nah, ini kan sudah it's. Nah, tinggal pindahkan does-nya ke depan. Does he eat rice every day? Lalu yang ini juga, he feeds the birds. Jadi langsung tambahkan ke depan. Does he feed? Jangan tambahkan lagi S apabila sudah ketemu does, ya. Begitu juga dengan
you walk to school. Jadi tambahkan ke depan, do you walk to school every morning? Ya, okay, that's the pattern. I think it's really difficult for kids to study tense, and I understand to it. Miss paham sekali, sulit sekali belajar tenses pada usia SD, but you have to learn it more. Why? Because if you can understand the difficult thing, it means you are superb, you are brilliant, you are intelligent. So please remember what Miss Asri have told you just now, and then please remember what the pattern. Jadi tolong kalau buat dalam bahasa Inggris jangan yang tidak perlu ditambahkan to be, jangan ditambahkan to be ya. Okay, because if you put the different pattern, it will make different meaning. Kalau sudah letakkan to be yang salah, itu akan membuat arti yang salah. That's the English, not our language, so we have to learn it ya. Jadi karena itu bukan bahasa kita harus pelajari. Okay, and if you can learn more than the others, it means you are smart and brilliant. Kalau kalian bisa sesuatu yang lebih daripada orang lain, itu menunjukkan kalian smart and a good student. Okay, nah Miss Asri ada tugas untuk kalian. After watching this video, you write down 5 sentences. Oh sorry, not 5, 3 sentences in affirmative sentence. Tolong buat 3 kalimat dalam simple present tense, 3 kalimat yang positif ya, 3 dalam negatif, and then 3 dalam interrogative ya. 3 itu kalimat sendiri. Don't take the sentences from this book. Jangan ambil contoh kalimat dalam buku bahasa Inggris, especially students book atau workbook, because I know that, karena Miss Asri sudah tahu kalimatnya semuanya. Please write down by yourself. Nah, tulis 3 kalimat ya, atau boleh misalnya seperti ini. Nomor 1 sudah ada positif, negatif, dan interrogative. Jadi tulis 3, setiapnya itu 3. Okay, each of them are 3. So please do your best, and then tulis translatannya ya. Misalnya nomor 1, 2, 3 itu misalnya kalian buat Jason makan nasi setiap pagi. Lalu nomor 2-nya, Jason tidak makan nasi setiap pagi. Apakah Jason makan nasi setiap pagi? Ditulis artinya di sebelahnya, oke? Jadi ada 9 ya, 9 kalimat. 3 kalimat positif, 3 negative sentences, and then 3 interrogative sentences. Okay? Miss Asri thinks this is enough. Thank you so much for your kind attention. And do your best, because after watching this video, next meeting you will have the test in Unit 5. So do your best, prepare yourself, and I wish you could learn something from this. Thank you so much for your kind attention. If you have any question, you can ask to Miss Astrid, and don't forget to submit it to Miss Astrid mobile phone number, new number ya. Please make it sure, and then please practice English every day. Although I cannot see you, please practice it. Okay, thank you so much. Stay happy, stay blessed, and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.